Telah dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegar, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera hari Senin, tanggal 15 Oktober 2024 segera dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjut. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Turun. Angkat tegang mucut, jalan.
Mengheningkan cipta. Untuk mengenangkan pahlawan mengeningkan cipta mulai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembebasan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah disampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji siswa. Kami siswa siswi SMP Negeri 1 Kambata Mapapuhan berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh dan taat kepada guru dan orang tua. 5. Rajin belajar, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Amanat pembina upacara. Untuk amanat. Istirahat sebentar. Gerak. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada anak-anak semua, Bapak Ibu guru, dan semua yang terlibat dalam upacara bendera pada pagi hari. Ini merupakan upacara bendera yang pertama di semester ini. Tolong dimatikan dulu, Bapak. Jadi ini adalah upacara bendera yang pertama di semester ini. Mengapa tidak dari kemarin-kemarin ya? Karena kita sangat-sangat sibuk, gitu ya. Ya, berbagai macam kegiatan sudah kita lalui sehingga mulai saat ini kita akan menjalankan kegiatan rutinitas seperti biasanya. Nah, sebelum amanat dimulai, sebelum saya akan berbicara
Satu Kabupaten Mapampuhan. Cerdas, hanya dua kata, cerdas, berbudaya, lalu ditambah dengan berdasarkan profil belajar Pancasila. Ya, tangannya begini, ya. SMP Negeri 1 Kabupaten Mapampuhan. SMP Negeri 1 Kabupaten Mapampuhan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, yel-yel itu tadi adalah visi misi dari SMP Negeri 1 Kabupaten Mapampuhan. Ya, visi misi itu berarti cita-cita kita bersama, harapan kita bersama, ya, yang akan kita capai, yang akan kita wujudkan dalam waktu-waktu ini, ya, yang akan kita harapkan kita capai. Nah, begitu. Jadi itu cita-cita kita. Cerdas, berarti kita akan menjadi siswa-siswi yang cerdas, berbudaya. Jadi tidak hanya cerdas tetapi juga tahu akan budaya kita sendiri, ya. Tidak perlu ikut-ikutan mengikuti budaya luar. Kita cukup tahu melestarikan budaya kita sendiri, ya. Tentu saja cerdas dan berbudaya tadi dibarengi dengan profil belajar Pancasila. Apa saja itu? Satu, beriman dan pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perangkat mulia. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis, ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu seperti itu tujuan kita, ya. Dan itu ada di undang-undang sistem pendidikan kita, undang-undang tahun 2003 ada di situ. Nah, perhatikan anak-anak, seperti yang saya katakan tadi bahwa siswa, ya, kita semua harus cerdas. Tentunya untuk mencapai cerdas itu harus belajar. Kita tahu semua itu harus belajar, ya, harus belajar. Tetapi apakah itu sudah kamu lakukan? Sudah atau belum? Kalau sudah ya bersyukur. Tapi kalau belum, berarti harus dilakukan. Karena itu cita-cita kita bersama, ya. Siswanya belajar, apa yang disampaikan Bapak Ibu guru dipahami, tidak bisa ya bertanya. Kalau ada tugas dan sebagainya harus dikerjakan. Dan ada PR lalu setelah sampai di sekolah tidak dikerjakan sehingga dibuat PR lagi dan dibuat PR lagi. Sangat menyedihkan anak-anak sekalian, ya, sangat menyedihkan bahwa di rumah itu harus belajar juga, tidak hanya di sekolah. Jadi jangan hanya berpikir hanya bermain. Kalian sudah besar, sudah keluar cabun yang laki-laki, ya. Artinya sudah dewasa. Jadi harus belajar, harus tahu, oh ini tugas saya ini kewajiban saya. Jadi harus mengerti, ya. Demikian juga Bapak Ibu guru ini terus belajar juga, ya. Tidak hanya siswa, tapi Bapak Ibu guru juga terus belajar, meningkatkan keterampilan mengajarnya, meningkatkan kemampuan profesinya, gitu, ya. Jadi tidak hanya siswa yang dituntut belajar, tapi Bapak Ibu guru juga. Cerdas belajar, tidak ada cara lain, ya. Tidak bisa kita seorang pintar ke dukun, tidak bisa
yakin pasti kita semua akan bisa. Ya. Sekarang sudah listrik terang-terang, tidak ada alasan lagi tidak ada listrik. Mungkin hanya beberapa siswa yang mendukung mungkin, tapi kalau yang didukung Irpena, WMPD saya kira tidak ada alasan untuk tidak tahu. Terus kemudian berbudaya, ya, lebih cocok orang asli yang mau berbudaya, tapi tidak apa-apa ya. Selain harus cerdas, kita juga berbudaya, mengenal budaya kita. Makanya sekolah kita ini mengadakan ekstra lulu, kakratau dan sebagainya, puisi dalam bahasa Sumba, ya, cerita dalam bahasa Sumba. Ini untuk mengenalkan budaya-budaya kita, budaya-budaya Sumba khususnya. Ya. Jadi jangan sampai hilang. Seperti kayak tenun misalnya. Ya. Ini pas Sumba Timur ada gambar ayam, ada gambar kuda. Nah, coba kamu lihat di Shopee. Di Jepara sana, di Jawa sana ada yang jualan kain Sumba. Ini kalau kamu tidak melestarikan, tentu saja akan diklaim oleh orang Jepara sana, di Jawa sana. Ya. Harganya lebih murah. Baiklah. Kalau di sini mungkin 300.000, 700.000. Di Shopee itu hanya 75.000. Ya. Jadi harus dilestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Kalau bukan kalian penerus generasi Sumba Timur itu. Ya. Itu pesan saya. Terus kemudian yang berikutnya ya. Dalam bulan ini kemungkinan besar sangat mungkin kita akan menghadapi akreditasi. Dan selama berbulan-bulan terakhir kemarin Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Kalian juga sudah mempersiapkan kelas kalian. Akreditasi itu apa Pak? Akreditasi itu penilaian dari luar. Jadi macam-macam sekolah juga ada nilainya. Ya. Bapak Ibu guru juga dinilai oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga dinilai oleh pengawas. Dan kita lembaga ini dinilai oleh asesor. Apakah kita dapat A, dapat B, dapat C, atau bahkan tidak terakreditasi. Kita terakhir akreditasi itu dapat C tahun 2014. Tentunya kita berharap dalam akreditasi saat ini bisa ada kenaikan. Harusnya 5 tahun, tapi sekarang sudah 10 tahun ya, sudah akreditasi. Jadi mau tidak mau harus akreditasi. Seperti saya katakan tadi, akreditasi itu penilaian. Penilaiannya apa? Penilaian kepala sekolah nanti ditanya, Bapak Ibu guru ditanya, siswa pun ditanya. Ya, jadi siap-siap nanti beberapa kegiatan kalian nanti dipanggil, akan ditanya. Apakah ada Bapak Ibu guru yang melakukan kekerasan? Apakah dalam mengajar Bapak Ibu guru menggunakan proyektor misalnya? Atau apakah Bapak Ibu guru mengajarnya menyenangkan? Dan tolong nanti harus dijawab ya. Harus dijawab. Dan diam-diam ya. Ada cerita di sekolah di sana. Sudah dipersiapkan siswanya, sudah dilatih. Ketika ditanya oleh asesor, diam terbuka. Maka asesornya sadar menyerah. Pak, saya menyerah sudah. Tidak sama gurunya seperti itu. Jangan sampai terjadi pada kita, ya. Jangan sampai terjadi pada kita. Tolong nanti ketika ditanya, siapapun yang ditanya ya harus dijawab. Tidak usah takut, semuanya manusia. Ya. Tidak ada yang menggigit. Nah, kalau ditanya nanti tidak bisa nanti digigit tidak juga. Ya. Semuanya manusia, sama-sama makan nasi. Jadi tidak usah takut. Hadapi saja. Tanya, dijawab dengan pertanyaannya kamu tahu, jawabannya kamu tahu. Apa? Kalau misalnya, apakah Bapak Ibu guru mengajarnya menyenangkan? Menurut kamu bagaimana? Menyenangkan atau tidak?
Bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Tapi ingat, ketika kamu jawab misalnya tidak menyenangkan atau Bapak Ibu guru sering pukul, nanti ada harga yang dibayar di situ. Ya. Jadi nilainya kita turun. Dapat C lagi. Yaitu itu apa namanya? Gambarannya administrasi itu seperti itu. Tidak hanya siswa, guru, peserta, bahkan orang tua nanti juga akan dipanggil. Ya. Ngerti ya? Nah, terus kemudian berikutnya dalam waktu dekat ini akan diadakan kegiatan penyuluhan. Nanti dari puskesmas ada, dari puskesmas juga ada. Ditolong lalu hadir, ya, lalu hadir. Kalau pernah tidak hadir rugi nanti. Harinya kapan? Kita tidak tahu. Dalam minggu ini mungkin aja. Jadi itu informasi dari saya. Nanti kepastiannya akan diumumkan. Demikian ini amanah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi pelajar. Siap. Gerak. Doa yang dipimpin oleh Ibu Asina Diaten. Kasih setiamu yang selalu hadir menyertai kehidupan kami. Kau masih memberikan kami kehidupan sehingga kami diperkenankan untuk ada pada pagi hari ini untuk berkarya sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dari waktu SMP yang baru saja datang berguna, sehingga pada pagi ini kami juga boleh melaksanakan kegiatan upacara bendera dan perdana di semester ini. Karena itu ya Tuhan, kiranya dengan upacara bendera ini Tuhan, bukan hanya sebagai formalitas bagi kami semua, tapi juga Tuhan, kami benar-benar belajar menghayati perjuangan akan
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan